Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang Pi Network, teman-teman. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan pergeseran besar dalam cara kita bertransaksi, bekerja, dan berinovasi, teman-teman. Jadi teknologi blockchain dan aset digital telah mengubah cara pandang terhadap sistem keuangan tradisional. Salah satu perkembangan paling menarik dalam ranah ini adalah integrasi mata uang kripto ke dalam sektor industri besar, dan kali ini industri otomotif Korea Selatan mengambil langkah berani dengan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi, teman-teman. Ini adalah sebuah tonggak bersejarah yang tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menandai dimulainya era baru dalam adopsi kripto secara massal, teman-teman. Kemudian sebelum kita membahas dampaknya terhadap industri otomotif, penting untuk memahami apa itu Pi Network, teman-teman. Jadi diluncurkan pada tahun 2019 oleh sekelompok dokter dari Stanford University. Pi Network dikembangkan dengan misi untuk membuat kripto dapat diakses oleh semua orang. Jadi alih-alih mengandalkan perangkat keras mahal untuk penambangan seperti Bitcoin, namun untuk Pi memungkinkan para penggunanya untuk menambang dengan menggunakan ponsel pintar yang mereka miliki, teman-teman. Jadi dengan prinsip desentralisasi dan juga keterlibatan komunitas dan aksesibilitas, Pi dengan cepat menarik jutaan pengguna di seluruh dunia, teman-teman. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, komunitas Pi berkembang menjadi ekosistem global dengan semangat kolaboratif dan partisipatif yang kuat. Dan pada tahun 2025, hasilnya mulai terlihat dalam bentuk adopsi nyata di berbagai sektor, teman-teman. Korea Selatan telah lama dikenal sebagai negara yang sangat maju dalam teknologi, dari dominasi perusahaan teknologi seperti Samsung dan LG hingga kecanggihan sistem transportasi dan e-governance. Negeri ginseng ini selalu berada di garis depan inovasi. Maka tidak heran jika adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran di negara ini menjadi kenyataan, teman-teman. Jadi dalam sebuah laporan bahwa lebih dari 580 bisnis di Korea Selatan hari ini mulai menerima Bitcoin sebagai alat tukar, mencakup sektor makanan, fashion, kesehatan, layanan kecantikan, hingga dealer mobil, teman-teman. Yang paling mengejutkan adalah bagaimana sektor otomotif yang notabene-nya merupakan salah satu pilar ekonomi Korea, itu juga membuka pintunya untuk dunia kripto, teman-teman. Jadi kalau kita melihat bahwa langkah revolusioner yang diawali oleh beberapa dealer ternama di Korea yang mulai menerima Bitcoin untuk transaksi pembelian kendaraan, jadi dealer tidak lagi hanya sekedar menjual mobil, namun mereka menjadi bagian dari revolusi keuangan global, teman-teman. Jadi dengan menerima Bitcoin, mereka tidak hanya memperluas basis pelanggan mereka yang kini mencakup para pionir dan pengguna aktif dari Pi Network,
tetapi juga memperkuat citra mereka sebagai entitas bisnis yang berani, progresif, dan berpikiran ke depan, teman-teman. Jadi adopsi Picoin oleh perusahaan mobil di Korea Selatan ini memberikan banyak manfaat baik bagi konsumen maupun dunia bisnis itu sendiri. Yang pertama, kalau kita berbicara manfaatnya bagi konsumen, dengan Picoin maka pengguna dapat melakukan pembelian langsung tanpa harus melalui perantara bank, teman-teman. Dan juga bagi konsumen itu tidak ada biaya tambahan, jadi tidak ada biaya transfer antar negara atau potongan kartu kredit, teman-teman. Kemudian yang ketiga, bagi konsumen manfaatnya adalah aksesibilitas global, karena pengguna Pi di negara lain itu juga dapat membeli mobil melalui jaringan distribusi global, teman-teman. Sementara di sisi lain bagi perusahaan ini akan menjangkau komunitas kripto global yang semakin tumbuh, dan perusahaan juga akan mendapatkan citra inovatif. Jadi perusahaan yang menerima koin kripto itu terlihat lebih visioner, dan juga bagi perusahaan keuntungannya adalah efisiensi operasional, teman-teman, karena transaksi lebih cepat, aman, dan transparan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, keputusan perusahaan mobil yang ada di Korea Selatan untuk menerima Picoin sebagai alat pembayaran mobil, ini merupakan bukti bahwa dunia kripto telah memasuki tahap utilitas dunia nyata, tidak lagi hanya menjadi aset spekulatif. Picoin digunakan untuk transaksi bernilai besar, sebuah pencapaian yang bahkan banyak proyek kripto besar lain itu belum mampu mencapainya, teman-teman. Jadi kekuatan terbesar Pi adalah komunitas dengan lebih dari 60 juta pengguna yang tergabung dalam ekosistemnya. Pi Network memiliki basis konsumen yang besar, loyal, dan antusias, teman-teman. Dan ini akan menjadi daya tarik besar bagi perusahaan yang ingin memperluas pasar mereka dengan cara yang inovatif dan inklusif, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara lebih lanjut, teman-teman, jadi komunitas kripto di seluruh dunia, khususnya di kalangan pionir, itu menyambut gembira dengan adanya informasi ini. Jadi media internasional pun mulai melirik berbagai kisah sukses dari Pi Network. Jadi kalau kita mengetik Pi Network di Google, itu sekarang hari ini banyak sekali artikel-artikel yang ditulis oleh media-media besar, teman-teman. Jadi hari ini kalau kita lihat kesimpulannya adalah bahwa langkah perusahaan mobil di Korea Selatan untuk menerima pembayaran menggunakan Picoin ini bukan hanya sekedar inovasi finansial, tetapi juga momen transformasional dalam dunia industri dan teknologi. Dan kita berharap agar ke depan ini juga bisa mencapai target di mana dengan ekosistem yang kuat, maka harga koin Pi itu akan mengalami ledakan signifikan di masa depan, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.